Selamat pagi, kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika pada hari ini. Kita akan mempelajari materi berikutnya yaitu KPK dan FPB. Materi ini sudah pernah kamu pelajari saat SD, kita ulang sejenak supaya kamu kembali mengingat materi yang lalu. Sebelum masuk ke materi FPB dan KPK, kita bahas dulu latihan yang sudah kamu kerjakan. Latihan 10 ya. Nomor 1. 11 kuadrat sama dengan 121. Itu masih biasa ya, masih mudah ya. Negatif 26 kuadrat sama dengan 676. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Negatif 5 pangkat 4. Nah, hati-hati karena di sini tidak ada tanda kurung. Negatifnya ya, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian nah ini bedanya. Kalau di sini ada tanda kurungnya negatif 3 ya, hati-hati di sini. Kemudian 16 dikurangi 28 pangkat 2. Ini hasilnya yang di dalam kurung dicari dulu yaitu negatif 12, kemudian negatif 12 dipangkatkan 2. Kemudian yang G negatif 17 ditambah 16, negatif 1 dipangkatkan 5, hasilnya negatif 1. Begitu ya. Nomor 2, di sini dikatakan lambang segitiga yang ada di situ, berarti pangkat tigakan bilangan pertama, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan yang kedua. Maksudnya di sini, 2 segitiga 6. Pangkat tigakan bilangan yang pertama, 2 ini bilangan yang pertama, 6 adalah bilangan kedua. Pangkat 3 kan bilangan yang pertama, berarti 2 pangkat 3, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 6. 2 pangkat 3 adalah 8, ditambahkan 6, hasilnya 14. Kemudian berikutnya ditanyakan, bagaimana kalau 6 segitiga 2? Hasilnya pangkat 3 dari 6. 6 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 218. Begitu juga caranya sama seperti yang B ya. Nah, kemudian di situ ditanyakan yang C. Apakah operasi segitiga di atas bersifat komutatif? Komutatif seperti yang kemarin, komutatif pada penjumlahan artinya A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Atau pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Apakah operasi segitiga ini juga komutatif? Alias A segitiga B akan sama dengan B segitiga A, ternyata tidak ya. Di sini kan 14, di sini 218. Kemudian di sini 61, di sini negatif 23. Maka tidak sama hasilnya sehingga operasi segitiga tidak komutatif karena A segitiga B tidak sama dengan B segitiga A. Baik, untuk nomor 3, kita disuruh mencari nilai X. Kita lihat nomor 3A. X pangkat 5 sama dengan 32. Kita akan menjadikan 32 ini menjadi berapa pangkat 5 gitu ya. Jadi kita mencari bilangan pokoknya. Akhirnya ketemu 2 sehingga X sama dengan 2. Kita lihat yang B. X pangkat 4 sama dengan 16. Kita mencari bilangan berapa yang jika dipangkatkan 4, hasilnya 16. Ketemulah 2. Nah, ternyata ada bilangan lain yang bisa menghasilkan itu. Berapa? X kuadrat sama dengan 16. X kuadrat sama dengan negatif 2 dipangkatkan 4. Sehingga nanti X-nya sama dengan negatif 2. Loh Bu, jawabannya yang mana ya? Dua-duanya betul. Jawabannya negatif 2 atau 2. Begitu juga dengan nomor yang 3D. Yang ini ya. Kita lihat di sini. X tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, 25 itu 5 pangkat 2. Ya, sehingga X tambah 2 sama dengan 5. X-nya nanti ketemu 3. Tetapi di sini 25 itu juga sama dengan, nah sini X plus 2 kuadrat. Nah, 25 itu sama dengan negatif 5 kuadrat, sehingga X plus 2 bisa juga sama dengan negatif 5, sehingga X-nya nanti ketemu negatif 5 dikurangi
2. X-nya sama dengan negatif 7. Berarti jawabannya bisa negatif 7, bisa 3. Begitu ya. Nomor 4. Kita disuruh mencari hasilnya dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari kemarin. Pada bilangan berpangkat, kalau ini adalah perkalian, maka kita akan menambahkan pangkatnya di sini ya. Berarti pangkat akhirnya kan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 3 pangkat 5, sekian ya. Begitu. Ini kalau tidak ada pangkatnya artinya itu 1 ya di sini ya, 1. Di sini 4 pangkat 1, satunya tidak ditulis sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi gitu ya, dan seterusnya. Ini mudah. Untuk nomor 5 kita disuruh mencari atau menyederhanakan saja sehingga nanti tidak perlu kita mencari hasil akhirnya. Nah, kalau perkalian di sini maka pangkatnya kita langsung jumlahkan semua, 3 ditambah 2 ditambah 4 ya, berarti 9. Kalau ini kita mulai dari depan berarti A pangkat 5, nah ini hasilnya dibagi A pangkat 4, dikurangi ya berarti A pangkat 1, berarti A. Begitu juga dengan ini, kalau ada kurungnya berarti kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang nomor 6. Nah, kalau begini 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 berarti kan pangkatnya ini kita kalikan. Nah, menjadi 2 pangkat 12. Nah, kalau begini, nah kita kalikan dulu ini, berarti dijumlahkan dulu 6 pangkat 8 dipangkatkan 2 berarti 6 pangkat 16. Silakan dicermati ya. Untuk yang E, hasilnya nanti pangkatnya negatif ya ini ya. Biarkan saja dulu begitu. Nomor 7, kita disuruh mencari manakah bilangan yang lebih besar. Yang A 2 pangkat 99 atau 3 pangkat 66 yang lebih besar. Nah, sebelum ke soal, saya beri dulu gambaran ya, saya beri contoh. Misalnya saya punya 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. Nah, ini besar yang mana? Ya, kalau kita mau membandingkan, nah kita harus membuat pangkatnya ini menjadi sama. Nah, kalau pangkatnya sudah sama, berarti kita tinggal melihat bilangan pokoknya. Karena di sini 2 dengan 3 itu besaran 3, maka jelas akan lebih besar 3 pangkat 2. Nah, cara ini kita gunakan untuk mencari yang A. Berarti kan 2 pangkat 99 kita bandingkan dengan 3 pangkat 66. Nah, kita buat pangkatnya ini menjadi sama. Nah, bilangan berapa yang kira-kira bisa? Kita coba ya. Mau berapa? 33. Loh, ini dikali 33 berarti 9 itu kan dikali 3, kalau 66 berarti kan dikali 2. Berarti kita buat di sini pangkatnya sama menjadi pangkat 33, di sini juga pangkat 33. Nah, di sini isinya berapa? Di sini isinya berapa? Nah, supaya jadi 3 pangkat 66. Berarti kan 3 pangkat 2. Nah, saya kurung begini. Menjadi kan kalau dikembalikan lagi kan menjadi 3 pangkat 66. Nah, kalau di sini berarti 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 pangkat 33. Sehingga kita hanya membandingkan 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2 itu besar mana? Nah, besar mana? Kalau ini kan 8, berarti ini 9. Oh, besaran yang sana. Berarti otomatis jawabannya besar yang ini. Gitu ya. Begitu juga jika kita mengerjakan yang B. Kita akan membandingkan 3 pangkat 75 dengan 5 pangkat 50. Nah, kita lihat 75 dengan 50, kita buat pangkatnya yang paling besar, berarti faktor yang paling besar 25. 25, di sini juga 25. Nah, kita mencari bilangan pokoknya. Di sini tadi kali 3 ya, berarti ya 25 kali 3 itu 75. Berarti di sini 3 pangkat 3 saya kurung. Yang di sini menjadi 5 pangkat 2
saya kurung. Nah, kalau dikembalikan lagi kan jadi ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, 25-nya karena pangkatnya sudah sama 25-nya, maka tidak kita anggap ya. Kita lihat bilangan pokoknya. 3 pangkat 3 kita bandingkan dengan 5 pangkat 2. Di sini 27, ini 25. Berarti besaran yang sana, sehingga jawabannya ini lebih besar 3 pangkat 75. Nomor 8, ini ada kesalahan. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dengan pangkat bilangan bulat positif. Padahal ini semua pangkatnya sudah positif. Maka saya kemarin lupa membetulkan. Ini harusnya menjadi pangkat negatif. Nah, kalau kita rubah begini, maka jawabnya mudah ya, seperti kemarin. Atas dan bawah, kalau naik ke atas berarti pangkatnya tandanya berubah. Jadi 3 pangkat negatif 4. Nah, gitu saja. Nih, negatif 2, jangan lupa kurungnya menjadi negatif 2 pangkat negatif 3. Yang di sini, negatif 4 pangkat negatif 2. Begitu ya, mudah ya. Berikutnya nomor 9. Nah, ini juga soalnya ada kesalahan, harusnya jadi bilangan bulat positif. Nah, kita rubah ya. 5 pangkat negatif 3, berarti ini supaya pangkatnya positif menjadi 1/5 pangkat 3. Terus yang ini menjadi 1/-3 pangkat 4. Yang di sini menjadi hati-hati ada angka 3. Ini kan artinya 3 kali A pangkat min 4. Ada kalinya di sini ya. Sehingga 3-nya tidak ikut ke bawah. 3 per A pangkat 4. Ya, hati-hati yang C. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu KPK. Kita akan mencari tahu dulu apakah kelipatan persekutuan terbesar itu atau disingkat KPK. Sebelum ke persekutuan terbesar, kita cari kelipatan itu sebetulnya apa. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalikan setiap bilangan A dengan setiap bilangan asli. Nah, misalnya kita mencari kelipatan 2. Nah, makanya itu kelipatan 2 berapa saja? Nah, 2 ini dikalikan dengan setiap bilangan asli. Jadi 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5. Hasilnya menjadi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu arti dari kelipatan 2. Sekarang kelipatan 3 juga begitu. Caranya mencari 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Nah, itu kelipatan. Kelipatan 5 bagaimana? Sama. 5 kali 1, 5 kali 2. Itulah kelipatan. Nah ya. Kemudian, kita misalnya mencari kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan artinya kita punya kelipatan-kelipatan ini. Nah, kita lihat contohnya yang supaya gampang dilihat ini. Kelipatan 3 dengan kelipatan 5. Kelipatan persekutuannya yang mana? Nah, yang kelihatan adalah 15 ini. Di sini di 3 punya 15, di 5 juga punya 15. Nanti ada lagi di sini. Di sini ada 30, di sini juga punya 30 di sini. Nah, itu yang dikatakan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuannya berapa saja? 15, 30, 45, gitu. Itu kelipatan persekutuan. Nah, di sini ada kata-kata terkecil. Berarti antara 15, 30, 45 yang kecil yang mana? Ya 15 itu. Nah, itulah yang dikatakan KPK. Nah, supaya jelas, ya kita lihat ya. KPK dari 6 dan 8. Nah, kita cari dulu. 6
kelipatannya berapa saja? 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. 8 berapa saja kelipatannya? Nah, kemudian kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 berapa saja? Alias mencari bilangan-bilangan kelipatan yang sama. Bilangan-bilangan yang sama. Ini berarti 24, 48, kemudian nanti ada 72 di sini ya. Nah, dari kelipatan persekutuan ini jika mencari KPK-nya, maka kita cari karena di sini ada KPK itu terkecil. Nah, maka di sini temulah 24 ini. Sekarang kita mengingat kembali tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kita lihat ya, nah, semua bilangan itu pasti mempunyai faktor. Nah, untuk mencari faktor-faktornya, kita langsung saja ke contoh yang ada di sini. Misalnya, 12 ini faktornya berapa saja? Nah, 12 itu kan 1 kali 12, kemungkinannya 2 kali 6, 3 kali 4, gitu. Berarti faktor dari 12 berapa saja? Ya, angka-angka ini. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu adalah faktor 12. Nah, kita contoh lagi. 70, faktor dari 70, kan berarti kan 70 itu 1 kali 70, 2 kali 35, 5 kali 14, 7 kali 10, nah tidak ada lagi ya. Nah itu yang faktor-faktornya berarti 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70, itulah faktor-faktornya. Ya, nah, kemudian kalau kita disuruh mencari faktor persekutuannya, berarti misalnya ya langsung saja ke contoh ya. Faktor persekutuan berarti faktor yang sama. Dari misalnya kita buat 12 dan 70 ini faktor yang sama adalah 1 ya, ada satunya ya. Kemudian 2, ada lagi? Tidak ada ya. Maka itu faktor persekutuannya adalah 1 dan 2. Nah, sekarang FPB-nya berarti faktor persekutuan terbesarnya. 1 dan 2 yang besar yang mana ya? 2 ini. Berarti faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. Itu maksudnya FPB. Nah, kita ambil contoh lagi. Kita diminta untuk mencari FPB dari 12 dan 18. Nah, kita cari dulu faktornya dari 12. Seperti tadi ya. Nah, faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. 18. Nah, cara mencari faktornya seperti tadi. 18 itu berapa kali berapa kemungkinannya? 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, gitu. Ada lagi? Ada ya, berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Itu faktornya. Nah, kemudian kita mencari faktor persekutuannya, berarti yang sama antara faktornya 12 sama faktornya 18. 1, 2, 3, 6. Nah, di sini saya tuliskan 1, 2, 3, dan 6. Nah, sekarang yang ditanya, faktor persekutuan terbesarnya. Nah, yang paling besar berapa? Ya, 6 ini. Gitu ya caranya mencarinya. Pada saat di SD dulu, kalian diajarkan untuk mencari KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, kita lihat, kita ulang ya. Kita langsung ke contoh soal. Kita diminta untuk mencari KPK dan FPB dari 28 dan 42. Nah, sekarang kita cari ya dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, caranya pakai pohon faktor. Seperti ini, 28. Nah, biasanya saya kalau genap dibagi 2 dulu ya. 2 kali 14. Oh, ini bisa dibagi 2. 2 kali 7. Bisa? Lagi enggak bisa ya, sudah habis ya. Faktor primanya mana? Ini 2, 2, 7. Berarti 28 itu 2 pangkat 2 kali 7. Nah, begitu. Terus 42. 2
2 kali 21, 3 kali 7. Berarti di sini 2 kali 3 kali 7. Nah, FPB-nya, bagaimana caranya mencari KPK dulu ya, KPK dulu. Bagaimana mencari KPK? Nah, KPK di sini kita tulis semua faktor prima yang ada di sini. Nah, 2 kali, ada 3 ya di sini, ada angka 3 ya, kali 7. Kemudian kita cari pangkat yang paling tinggi, paling besar. Di sini 2 ya. Kalau di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. Sehingga saya cari yang besar berarti 2. Kalau 3 kan nggak ada temannya, berarti ya tetap pangkat 1. 7, tetap 7. Nah, berarti hasilnya adalah 84 ya, 84. Ini 4 kali 21 kan. Kemudian kalau FPB, nah kalau FPB kita mencari angka yang sama, faktor prima yang sama antara 28 dan 42. Yang sama hanya ini, 2 ini. Nah, berarti di sini 2. Nah, tapi di sini, nah, karena kita hanya 2 sini, ini saja yang sama. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkat 1. Kalau FPB, nah itu dicari pangkatnya yang rendah. Jadi pangkatnya 1. Berarti FPB-nya berapa? Ya 2 itu. Begitu caranya. Nah, gampang mengingatnya kalau saya dulu mengingatnya begini. Karena ini K ini kecil, maka pangkatnya saya cari yang tinggi. Kalau B ini besar, maka saya cari pangkatnya yang terkecil gitu kalau saya mengingatnya, kebalikannya. Begitu, sudah ingat kembali ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan KPK dan FPB. Saya langsung ke modul ya, di buku modul halaman 18 saya ambil nomor 2 sebagai contoh soal. Suatu stasiun bis melayani 3 jurusan. Bis ke jurusan pertama meninggalkan stasiun setiap 15 menit. Bis jurusan kedua meninggalkan stasiun setiap 20 menit. Sedangkan bis jurusan ketiga meninggalkan stasiun setiap 30 menit. Bila jam 8 ada 3 bis berangkat ke 3 jurusan secara bersama-sama, pada pukul berapa bis-bis akan berangkat lagi pada waktu yang bersamaan. Nah, kalau ini kan kita berangkat lagi itu kan berarti kelipatannya. Berarti kita menggunakan KPK ya. Kita cari dulu KPK-nya antara 15, 20, dan 30. Nah, kita cari KPK-nya. Nah, caranya adalah saya pakai yang tadi faktorisasi prima. 15 itu adalah 3 kali 5. Saya buat 3 kali 5. 20 itu 2 kali 10, ini 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. 30. 33 kali 10, ini 2 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Gitu ya. Kalau mencari KPK-nya, berarti kita cari semua angkanya ditulis 2, 3, dan 5. Kemudian yang sama di sini, yang sama berarti kan ini ada 2 pangkat 2 sama 2, dicari pangkat yang tinggi, berarti pangkatnya 2. Di sini 3 sama 3 sama, pangkatnya 1 semua, nggak masalah. Ini 5, 5, 5, pangkatnya berarti 1. Ini sama dengan 4 kali 3 kali 5. 15 dikalikan 4, berarti sama dengan 60. 60 menit kemudian. Yang ditanyakan pada pukul berapa bis-bis akan berangkat lagi. Nah, perhatikan 60 menit itu sama dengan 1 jam. Sehingga bis akan berangkat lagi
lagi. Nah, pukul berapa? Berarti 08.00 ditambah 1 jam. Sama dengan 09.00 gitu ya jawabannya. Sekarang kita ke nomor 6. Tersedia 175 kantong gula pasir dan 105 botol minyak goreng. Jika gula pasir dan minyak goreng akan dibagi rata, berapa orang terbanyak yang dapat menerima gula pasir dan minyak goreng tersebut? Artinya, setiap orang akan mendapat banyaknya bagian yang sama. Nah, berarti ini kalau seperti ini kita mencari FPB-nya, ya. Kita kerjakan 175 dengan 105. Kita cari dulu seperti tadi. 175 itu berarti 25 kali 7. Ini 5 kali 5. Jadi saya 5 pangkat 2 kali 7. Sekarang 105. 105 itu 21 kali 5. Ini 3 kali 7. Jadi 3 kali 5 kali 7. Kita cari FPB-nya. Kalau FPB berarti kita cari faktor yang sama. Faktor yang sama itu adalah ini dan ini. Berarti 5 kali 7. Dan kalau yang sama ini kita cari, berarti kita cari yang pangkatnya rendah. Berarti sini 1 dan 1 ya. 5 kali 7, 35. Jadi, banyaknya orang yang menerima gula dan minyak adalah berapa orang? 35 orang. Gitu ya. Nah, tugas kalian hari ini sebagai latihan, kalian mengerjakan modul halaman 17 sampai dengan 18, latihan 7, karena nomor 2 dan nomor 6 sudah kita kerjakan, berarti kalian tinggal menyelesaikan yang belum kita bahas hari ini, yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Pakailah cara. Nah, belum tentu di SD-mu dulu caranya sama seperti yang saya bahas hari ini. Nah, kamu boleh menggunakan cara yang diajarkan gurumu pada saat SD dahulu. Nah, dikerjakan ya sebagai bahan latihan supaya kamu ingat kembali. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa.